Alhamdulillah, seperti biasa sesudah doa ini biasanya kita sedikit membaca kitab. Namun pada hari ini karena hadir di tengah-tengah kita yang mulia para habaib, wabil khusus Al-Habib Ghalib dan Habib yang hadir di sini yang tidak bisa kita sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada para habaib semuanya. Oleh karena itu, mari kita mintakan nasihat dari yang mulia Al-Habib Ghalib Al-Aidrus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam taman dari taman surga. Alhamdulillah. Mun kita ada yang hanya ratulak umrah pian kayak apa hendak masuk raudhahnya Nabi itu pakai aplikasi. Artinya mun pian pakai aplikasi masuk ke raudhah taman dari taman surga, antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi itu mun pakai aplikasi hanya sekali masuk raudhah. Pian bayar berapa juta? 30 juta. Hanya masuk taman dari taman surganya Nabi Muhammad itu hanya satu kali masuk. Bayar 30 juta. Memang lebih utama kita duduk berdoa mustajab doa di situ karena taman dari taman surga. Tapi banyak orang yang tidak memahami arti daripada taman surga, dari rahmat Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Allah berikan taman-taman surga dimanapun orang berada, selagi mereka mengingat Allah, mereka berkumpul mengingat Allah, mereka berkumpul belajar untuk menambah nilai-nilai keislaman, keimanan, mereka berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka perkumpulan tersebut taman dari taman surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di majelis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah takdirkan nama-nama kita termasuk daripada hamba-hamba yang bisa duduk di raudhahnya Nabi, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan ibadah haji, amin, dan umrah, amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena beliau, karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah pandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya. Allah pandang sekarang dengan pandangan rahmatnya kepada kita. Kalau seandainya Allah pandang dengan pandangan murkanya, tidak pantas kita yang hina ini duduk di majelis yang mulia seperti ini. Nabi Adam saja hanya melakukan satu dosa yang mana sendiri di dalam surga. Allah keluarkan
karena satu dosa yang dilakukan. Kita banyak dosa kita bawa, kita pikul dosa kita hadir di majelis ini. Kita bulik dalam keadaan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu sayang benar lawan kita. Iya, Raufur Rahim. Beliau sangat perhatikan, beliau sangat cinta, beliau sangat sayang kepada kita. Sampai akhir hayatnya saja Nabi Muhammad mengatakan, ummati, ummati, ya Allah, umatku, ya Allah, umatku, selamatkan umatku. Maka oleh karena itu Allah sayangi kita. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat dan salam kita haturkan kepada beliau, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada zuriyah beliau dan segenap pengikut beliau sampai hari akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan duduknya kita bersama mereka menandakan hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan memandang mereka, nasab mereka yang mulia yang tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dengan memandang wajah-wajah mereka akan tersambung pandangan kita, yang mana mereka pernah memandang wajah ayah mereka pernah memandang wajah datuk mereka pernah memandang datuk mereka terus sampai memandang kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dapat memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kenyataan dan juga di dalam mimpi, dan mudah-mudahan kita dapat memandang Nabi Muhammad di dalam surganya Allah dan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman ra'ani aw ra'a man ra'ani. Beruntung orang yang melihatku atau orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatku. Artinya dari hadis tersebut menunjukkan beruntung orang yang pernah melihat Nabi Muhammad. Sahabat beruntung kawan memandang wajah Nabi Muhammad. Atau orang yang pernah memandang wajah orang yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Maka tabi'in beruntung mereka tabi'in. Kenapa? Padahal mereka kadang memandang wajah Nabi Muhammad tabi'in, tapi mereka beruntung dapat memandang wajah daripada manusia yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Terus tabi'in beruntung, mereka kadang pernah melihat wajah Nabi Muhammad, tapi mereka pernah memandang wajah tabi'in. Begitu juga seterusnya tabi'in sampai zaman sekarang. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru tercinta kita Guru Ahmad. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah berikan panjang umur bagi beliau, dan mudah-mudahan segala urusan beliau, urusan dunia beliau dimudahkan, dan urusan akhirat kita bisa berkumpul bersama beliau, bersama guru-guru beliau, dan bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beruntung kita bisa duduk di majelis seperti ini. Karena keberuntungan ini insyaallah akan menggiring kita untuk bisa sama-sama di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man safaha aliman faka'annama safahani." Pian selaman lawan orang alim, pian selaman pian lawan Guru Ahmad, maka seakan-akan pian selaman dengan Nabi Muhammad SAW. Uman jalasa aliman, barang siapa duduk bersama orang alim, pian duduk di dalam majlis bersama Guru Ahmad, belajar pian berzikirkah, bersalawatkah pian lawan Nabi Muhammad, duduk bersama orang alim, faka'annama jalasani fid dunya, maka seakan-akan pian duduk di dunia bersama Nabi Muhammad SAW. Wa man jalasani fid dunya kuntu ajlisahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, nanti kelak dia akan duduk bersamaku di hari akhirat. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, kita didudukkan juga kelak di akhirat bersama berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni abdi bi, falyadunnu bi ma syaa." Maka aku ada, kata Allah Subhanahu wa taala, pada sangkaan hambaku. Kalau hambaku menyangka aku akan mengampuni dosa mereka, maka akan ampuni dosa mereka. Kalau mereka hambaku meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepada mereka. Kalau hambaku ingin mengira dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan, maka Allah akan berikan kesehatan bagi hambaku. Ana inda dhanni abdi bi, aku ada pada sangkaan hambaku. Kita menyangka, kita mengharapkan dengan apa yang kita lakukan di pagi hari ini, yang mana tadi guru kepada mudah-mudahan zikir 7 laksa ini yang kita baca mudah-mudahan memberikan ampunan bagi kedua orang tua kita. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberkahi usianya. Orang tua kita yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni segala dosa mereka, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan zikir yang kita telah sebutkan tadi, yang telah kita lantunkan, yang telah kita baca, mudah-mudahan suami kita dijadikan laki-laki yang saleh, istri kita dijadikan wanita-wanita salehah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh-salehah, rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki kita diluaskan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ada pada sangkaan hambaku terhadapku. Ana inda dhanni abdi bi falyadunnu bi ma syaa, maka terserah hambaku hendak menyangka aku, terserah ini hendak menyangka seperti apa. Muninya menyangka, Allah ini kada adil. Allah ini kenapa ulun kada diberikan kesugihan? Kenapa bini hanya satu aja? Biar kada tegang dia, begayaan aja. Jadi Mustafa begayaan aja, tadi bujuran aja. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala kira Allah ini kada adil. Tetangga ulun diberi sugih, ulun kada sugih-sugih. Padahal sudah zikir, sudah salawat, sudah hadir taklim, tapi kada sugih-sugih juga. Kada adil Allah, maka Allah akan tidak adil kepadanya, karena Allah berada pada sangkaan seorang hamba. Jadi kalau pian menyangka Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha segala-galanya, maka Allah akan segala-galanya bagi diri seorang hamba. Oleh karena itu perbaiki sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik amal ibadah adalah husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada maksiat yang lebih Allah murkai, yang lebih buruk daripada maksiat tersebut. Tidak ada maksiat yang lebih buruk dari ini, yaitu su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah, berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dianjurkan, diharuskan kita husnudzan, bukan saja husnudzan kepada Allah, bahkan husnudzan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan hati kita hati yang bersih, hati yang suci, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan mata, berkaitan dengan seluruh anggota tubuh kita. Semoga Allah ampuni dan Allah ganti kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang baik berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini sambungan daripada hadis qudsi tersebut, ana inda dhanni abdi bi falyadunni bi ma syaa fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu bi nafsi. Kalau hambaku itu menyebut namaku di dalam dirinya, ia menyebut dalam hatinya, menyebut la ilaha Allahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Dalam dirinya, ya di dalam hatinya saja, nya sorangan aja berzikir di rumahnya, ada yang tahu. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Maka inya kalau inya menyebut namaku di dalam dirinya, inya menyebut diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inya sorangan menyebut namaku, maka aku akan sebut namanya pada diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in zakarani fil mala, dan apabila mereka menyebut namaku di dalam perkumpulan seperti ini, yang kumpul sekarang berzikir la ilaha illallah, la ilaha, semuanya menyebut la ilaha illallah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berkata zakartuhum fil mala'i khairan minhum, maka aku akan menyebut nama mereka, nama kita ini lah, setiap yang hadir yang menyebut nama Allah disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyebut adalah yang memiliki, yang menciptakan langit dan bumi. Yang menyebut nama kita bukan sembarangan. Yang menciptakan langit dan bumi, yang akan memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia sampai akhirat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah ini yang menyebut nama kita. Kurang apa lagi kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Fa in zakarani fil mala zakartuhum fil mala'i khairan minhum. Allah sebut nama kita, nama-nama yang hadir di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkumpulan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perkumpulan Allah lebih baik daripada perkumpulan kita. Artinya apa? Artinya kita dijadikan hamba-hamba yang mulia, yang Allah muliakan kita adalah semuanya berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fil mala'i zakartuhu fil mala'i khairan minhum. Wa in taqarraba ilayya, kalau hambaku itu mendekat kepadaku, bisyibrin taqarrabtu ilaihi dira'an, kalau hambaku itu mendekat kepadaku dengan satu jengkal, yang mendekat kepada Allah dengan satu kebaikan, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan satu hasta. Artinya pian mendekat dengan Allah, kepada Allah itu dengan sedikit amal perbuatan, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan lebih banyak pendekatan Allah kepada kita. Ya, mudah-mudahan dengan majlis yang mulia ini Allah menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in atani yamsi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ataituhu harwalah, kalau hambaku itu datang kepadaku berjalan batisnya, maka Allah akan mendekat kepada hambaku tersebut, kepada hamba yang mendekat diri kepada Allah dengan berlari-lari kecil. Artinya apa? Mungkin mendekat dengan sedikit, Allah mendekat dengan banyak. Karena Allah itu sangat penyayang kepada hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat penyayang, sangat pengasih kepada hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan Allah sayangi kita, Allah muliakan kita di dunia sampai di akhirat berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara amaliyah yang mulia, kita sekarang berada di bulan yang mulia, min ashhuril hurum, daripada bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Ya, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam waktu kita ini setahun itu 12 bulan. Karena tahun Kota Bangun ini berapa bulan di sini? 9 bulan ya. 9 bulan orang hamil, 9 bulan. 12 bulan Allah tentukan dalam setahun. Ya, mulai kapan 12 bulan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi ditentukan sudah 12 bulan. Ya, dari 12 bulan itu Allah nyatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. 4 bulan ini yaitu bulan Dzulqa'dah, sekarang kita di bulan Dzulqa'dah.
kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah ringankan langkah kita, Allah mudahkan kita untuk semakin mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di 4 bulan haram ini. Berbeda bulan haram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan Rajab dengan bulan-bulan yang lainnya. Berbeda. Seperti kalau kita ambil contoh saja, kalau Ramadan orang mengejar-ngejar, kejar-kejar malam lain Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kalau bulan-bulan haram ini pian beramalan ibadah Allah ganjar berlipat-lipat dibandingkan di bulan Ramadan. Seperti pian puasa 3 hari, man shoma salasata ayyam fil syahril haram yaumul khamis jum'ah wa sabt. Pian puasa 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu di bulan haram, mau bulan Dzulqa'dah kah, mau bulan Dzulhijjah kah, mau bulan Muharram kah, mau bulan Rajab, yang penting 3 hari. Kamis pian puasa, Jumat pian puasa, Sabtu pian puasa, 3 hari puasa, maka Allah catat baginya ibadah. Di dalam riwayat lain disebutkan ibadah 700 tahun. Di dalam riwayat yang lain dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah 900 tahun. Mun 1000 bulan itu adalah cuman 83 tahun. Tapi kalau bulan haram min asyuril hurum, dari bulan haram, bulan-bulan yang mulia ini Allah lipat gandakan pahala. Pian baca zikir la ilaha illallah di luar bulan haram, ganjarannya 10 kebaikan. Setiap kebaikan diganjar 10 kebaikan. Tapi kalau di bulan haram, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan bahkan sampai 700 kali lipat. Subhanallah, alhamdulillah. Ini bulan haram. Oleh karena itu dianjurkan aslafun salihun untuk kita memperbaiki diri kita. Yang biasa melakukan maksiat, kurangi maksiatnya. Yang biasa melakukan ketaatan, tambahi lagi. Ya, jangan tambahi bini bro. Aman aja, satu aja. Satu di Kota Bangun, satu Samarinda. Gayaan aja. Maka artinya bulan haram sama seperti tanah haram. Ya, pian iktikaf di Masjid Al-Jamal, Masjid Jami Al-Jamal. Pian iktikaf seharian dengan pian iktikaf di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi beda pahalanya. Kenapa? Karena di sana tanah haram. Tanah yang mulia, diharamkan melakukan kezaliman. Di mana saja kada boleh melakukan kezaliman, lebih-lebih lagi di tanah haram. Pian mencuntan di sini, cuntan sendal. Apalagi sendal Habib pian cuntan tambah pulang dosanya. Cuntan pian nyuntan misalnya, pian nyuntan sendal di sini, ganjarannya sekian. Pun pian nyuntan di Masjidil Haram, ganjaran lebih ganal daripada di sini. Begitu juga dengan bulan haram. Pian melakukan dosa di bulan haram, dosanya berlipat ganda di luar daripada bulan haram. Ketaatan kepada Allah pahalanya berlipat ganda juga di luar bulan haram. Apalagi nanti bulan Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah. Ya, 10 hari Dzulhijjah itu setiap harinya Allah ganjar pahala 1 tahun. Misalnya pian puasa 1 tanggal 1 Dzulhijjah. Pian puasa 1 hari bulan Dzulhijjah, awal 10 hari bulan Dzulhijjah, pian puasa 1 hari, Allah ganjar dengan puasa 1 tahun. Mun Syawal, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang mana setelah dia puasa Ramadan, kemudian dia mengikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. 1 tahun. Tapi kalau di bulan Dzulhijjah, 1 hari diganjar dengan 1 tahun. 2 hari diganjar dengan 6 hari diganjar dengan 6 tahun. Kalau Syawal, ya, bukan termasuk min asyuril hurum. Syawal bukan termasuk daripada bulan haram, tapi termasuk daripada ashuril ma'lumat. Ya, al-hajju ashurul ma'lumat. Haji itu ada waktunya, bulan-bulan yang ditentukan. Bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Asyurul Dzulhijjah, 10 hari daripada bulan Dzulhijjah.
Ini kita berada di bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan dinding Ka'bah. Ya, dinaikkan dinding Ka'bah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan itu di bulan Dzulqa'dah. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahim qawa'idal bait wa Ismail rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan tiang-tiang dinding-dinding Ka'bah ditinggikan dibentuk kotak oleh Nabi Ibrahim. Dengan siapa Nabi Ibrahim? Membangunnya dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang telah kita lakukan daripada membangun Ka'bah. Ya, di dalam riwayat memberi makan orang yang lapar lebih baik daripada membangun Ka'bah. Ya. Usahakan nanti hari raya Idul Adha kurban. Setiap kita harus berkurban. Kalau mazhab Imam Syafi'i sunnah muakkadah, ya sunnah yang Nabi Muhammad SAW melakukan, tidak pernah Nabi Muhammad tinggalkan setiap tahunnya. Usahakan kita pecinta Nabi, biar cinta Nabi kada, cinta Nabi kada, ikuti sunnah Nabi, apalagi sunnah muakkadah, sunnah yang Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sunnah tersebut. Yang dicari laki-laki ini sunnah begini banyak ya. Jangan sunnah yang itu yang dicari, sunnah muakkadah, sunnah yang paling tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sunnah muakkadah. Kalau mazhab yang lainnya seperti mazhab Imam Malik, itu hukum daripada berkurban hukumnya wajib. Mun kada berkurban berdosa. Artinya apa? Karena tingginya kedudukan berkurban. Jadi di bulan Dzulqa'dah ini, ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendirikan Ka'bah. Yang berkaitan dengan Nabi Musa melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa wa'adna Musa salasina lailah wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Yang mana Nabi Musa, sebelum Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa melakukan perjanjian dengan Allah. Wahai Musa, ikam ibadah dulu 30 hari 30 malam, kemudian yang sempurnakan dengan 10 hari, maka sempurnalah miqatnya, ibadahnya Nabi Allah Musa 40 hari. 40 hari, 30 hari dengan 10 hari itu adalah 30 hari sepenuhnya daripada bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari adalah 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Yaitu jadi di dalam hari-hari, ya di dalam bulan yang mana Allah angkat derajat para nabi dan rasul, maka di bulan seperti ini Allah angkat derajat hamba-hambanya, dan di bulan seperti ini Allah hancurkan hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita membawa diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, jangan kita sia-siakan daripada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Bulan Muharram, ya, karena lagi bulan Muharram lagi, karena berkisahnya bulan Muharram, karena kita berada di bulan Dzulqa'dah dan akan sampai kepada bulan Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, hari raya yang mana Nabi Muhammad SAW melakukan kurban setiap tahun. Nabi Muhammad setiap tahun, ketika Nabi Muhammad sugih banyak duit, Nabi Muhammad berkurban dengan 100 ekor unta. Jadi Nabi Muhammad 100 ekor unta. Kalau satu ontanya harganya 35 juta, maka dikalikan 100, 3,5 miliar. Adalah di Kota Bangun kurban 3,5 miliar. Kadada. Adalah. Mudah-mudahan pian sugih berataan. Dimudahkan segala dunia, urusan dunia kita, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah juga berkurban dengan 1 ekor kambing. Karena kada mampu Nabi Muhammad, tapi dipaksa oleh Nabi untuk membeli hewan kurban. Setelah beli hewan kurban, baru Nabi Muhammad mengatakan, "Hadza min Muhammad." Ya, hadza ini dari Muhammad bin Abdullah dan keluarganya dan umatnya. Ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad bin Abdullah dan keluarganya serta umatnya. Ya Allah, terimalah kurban ini, kata Nabi Muhammad. Di tahun ketika Nabi Muhammad tidak memiliki harta, beliau tetap berkurban.
Ketika Nabi Muhammad di dalam rumah, di dalam kota Madinah, maupun di luar kota Madinah, ketika Nabi Muhammad melakukan peperangan, Nabi Muhammad mengingat, oh sekarang ini bulan Zulhijjah, berkurban, hari raya Idul Adha. Maka para sahabat yang sedang berperang ini, lagi perang, bukan lagi kita santai-santai, lagi majelis suruh berkurban ganda, lagi perang sahabat nih, antara hidup dan mati. Weh, para sahabat, kata Nabi SAW, ayo setiap kalian berkurban, setiap kalian membeli satu ekor unta patungan. Nah, oleh karena itu ajaran Nabi Muhammad SAW, satu ekor sapi dengan 7 nama. Itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika di dalam waktu peperangan. Ya. Itu keadaan Nabi Muhammad SAW dan kelebihan keutamaan daripada berkurban, yang mana ketika belum kurbannya saja, pian hendak nukar hewan kurbannya saja, pian setiap langkahnya Allah ampuni dosa kita, satu dosa. Setiap langkahnya Allah angkat satu derajat. Setiap langkahnya Allah berikan satu kebaikan. Satu langkah, satu kebaikan, dihapus satu dosa, diangkat satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat satu derajat itu bukan sesuatu yang sepele. Satu derajat, dari derajat ke satu naik ke dua itu 500 tahun perjalanan. Jauhnya derajat, tingkatan derajat yang satu ke dua itu 500 perjalanan, naik derajat itu 500 perjalanan. Itu baru satu langkah. Belum lagi dua langkah, 3, 4, 5, 6. Ulun nukarnya dia pakai mobil, kadang pakai berjalan batis nukar kambingnya. Ya setiap tetesnya bensin, ya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebaikan, dihapus satu dosa dan ditingkatkan satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Itu baru nukar, baru hendak nukar. Ya kalau tertukar, sudah sampai di sana, aku pikir lagi, wah ini hendak nukar HP, kada jadi nukar kambing. Ya kan sampai kayak itu, nukar HP kawa, iPhone, berapa iPhone 16 juta, ya ada 16 juta, 20 juta. Kawan nukar iPhone, kawan nukar PCX, NMAX, kawan nukar. Giliran berkorban, kada ada duit dipakai. Nah ini usahakan berkurban, ya minimal kalau kada kawa kambing, sapi. Kalau kada kawa sapi, datangkan unta dari Arab sana. Ya, setiap kalau misalnya pian orang yang mampu, setiap kepala di rumah kita usahakan satu hewan kurban. Ya, kalau misalnya kada kawa benar sudah bipai, paling kadang mau bulan sekarang hendak berkorban harus berhutang. Kayak apa hukumnya berhutang? Kada apa berhutang, asal pian bayar. Jangan karena guru ulun hendak berhutang lawan pian guru ai nukar kurban kena. Nggih, kapan bayar ngejar guru? Insyaallah guru ai. Nah, ini baik pian kalau kurban guring aja di rumah. Tapi kalau misalnya pian guru ulun pinjam duit karena bulan Muharram habis hari raya panen ulun walet. Ya, karena ulun bayar. Ya sudah. Tapi bayar bujuran lah, ini bayar guru ai. Ini ada semangat untuk membayar, maka kurban pian. Bahkan sampai berhutang pun pian dianjurkan untuk berkurban, tapi harus dibayar. Pada kada dibayar pian catok burung bener ya pian. Nih, paling gurunya yang berhutang jar. Nah, kemudian ya berkurban itu baru berangkat, belum lagi pian tawar menawar. Ya. Anu ji siaga bembe bahasa Bugis tuh. Piro iki wedhus iki piro? Mun bahasa Kutai apa guru? Kada tahu bahasa Kutai ulun guru. Kalau ini berapa nih kambing ini? Oh, ini anu 5 juta Pak Jai. Wah, masa 5 juta larang nih kada begitu lama ini berapa ini? Anu 4 juta gini kayak apa? Wah, anu Jai bertawar-tawaran. Ya. Setiap tawar menawar itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga pian menawar sampai 3 jam. Anu ini kenapa nih berkoreng nih anu kambingnya? Anu ini 3 jam ujung-ujungnya anu lah nawar aja, ada nukar. Catok benar ya biar lawan penjualnya.
Mono dihitung berzikir ulun menawarnya sampai 3 jam. Jangan juga kayak itu, kasihan juga orang menjual. Maka anu benar lagi apa ngepres benar harganya. Ya, dan berkurban itu paling bagusnya kurban itu dengan harga yang paling mahal. Ya kalau bisa pian nukar yang paling mahal berapa sapi? Ya 1 miliar 1 ekor sapi itu lebih bagus karena untuk ibadah itu lebih mahal, lebih bagus. Ya mudah-mudahan pian sugih berataan. Kemudian berkurban itu baru pian handak nukar kambingnya. Belum lagi waktu kurbannya lagi. Yang mana Nabi Muhammad SAW mendidik putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah. Ya Fatimah, qumi washhadi udhiyatiki. Wahai Fatimah, bangun ikam bangkit, ikam melihat hewan kurbanmu, ikam melihat hewan kurbanmu. Ketahuilah bahwasanya sebelum darah kurban hewanmu itu jatuh ke tanah, Allah telah mengampuni segala dosamu, wahai Fatimah. Jadi minta ampun itu bukan cuma berzikir saja, harus ada pengorbanan, kita berkurban. Ya bahkan ada dosa itu yang tidak Allah ampuni kecuali dengan beberapa ujian. Tidak bisa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan sholawat aja. Ada beberapa dosa itu yang tidak diampuni kecuali harus ada melalui beberapa ujian, seperti sakit. Ulun bipai hadir majelis tarus, berzikir tarus, sholawat tarus, sholat 5 waktu di masjid ulun. Tapi kenapa ulun garing ini bipai? Gegaringan ulun. Asam uratnya lah, pusing lah, encok lah. Itu bisa jadi dosa yang kita lakukan tidak diampuni kecuali dengan ujian rasa sakit tersebut. Ada juga dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun pian sholat ribuan kali, walaupun pian puasa, walaupun pian mengeluarkan harta yang banyak, sedekah yang banyak, ada diampuni. Yaitu kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Orang bapak-bapak atau ibu-ibu yang mencari, mikir otaknya nih. Kayak apalah biar dapat duit, biar bisa membiayai anak ulun di pesantren. Pikir otaknya. Kayak apa caranya dapat duit. Nah, ini kita memikirkan rezeki untuk perkara-perkara yang membuat Allah ridha kepada kita. Dengan mikirnya itu bisa jadi dengan seperti itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi jangan kita hadir majelis yang orang kada hadir majelis yang begawian, becangkol, orang yang lagi bertukang di sana, ulun ini lebih mulia daripada ini. Nya kada hadir majelis, ulun hadir majelis, ulun berzikir, ulun berselawat. Jangan belum tentu. Bisa jadi inya sedang begawi itu sedang Allah ampuni dosanya. Karena apa? Inya memikir otaknya kayak apa? Cari duit kesan anak bini. Mun bini 1, mun bini 4. 24 jam bertukang. Iya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal baik kita. Itu Sayyidatuna Fatimah biar hati hewan kurban nikah. Ketahuilah bahwasanya sebelum darahnya menetes ke tanah, Allah sudah ampuni dosamu, wahai Fatimah. Artinya setiap amal kebaikan itu bisa menghapus beberapa dosa yang mana tidak bisa dihapus kecuali dengan amaliyah tertentu. Ya, seperti berkurban adalah salah satu amaliyah yang bisa membuat Allah mengampuni dosa kita. Maka sahabat bertanya, ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya darah yang menetes, sebelum darah menetes ke tanah, Allah ampuni dosamu, wahai Fatimah. Maka sahabat mendengar hadis tersebut, maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini ampunan yang Allah berikan hanya untuk keluargamu, wahai Rasulullah? Untuk Fatimah dan keluargamu saja, ya Rasulullah? Allah berikan ampunan dengan hewan kurban ini hanya untuk engkau dan keluargamu, ya Rasulullah? Apa untuk kita sebagai sahabat dan para umatmu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ini khusus untuk keluarga dan untuk umatku. Jadi kita termasuk munpian berkorban, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menggembirakan hati orang tua kita yang sudah meninggal di alam barzah kecuali Allah ampuni dosa anak-anaknya. Kita minta ampunan kesan orang tua kita. Orang tua itu lebih gembira lagi kalau anaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nanti kita yang akan menuntun orang tua kita masuk ke dalam surga. Mun kita mati, kita doakan, tapi banyak melakukan maksiat, banyak dosa kita bawa, nah bisa jadi orang tua ini bisa kita tuntun masuk ke dalam neraka.
Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan rumah tangga dijadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan guru kita diberikan kesehatan panjang umur, habaib-habaib kita diberikan kesehatan panjang umur, dimudahkan semua urusan kita dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan akhirat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal لمن هذه النية وكل نية صالح كما نوى آباؤنا وأسلافنا الصالحين وكل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم على هذه النية وكل نية صالحة من خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.